wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat Bapak, Ibu-ibu? Yel-yelnya apa tadi? Kecil Nagan Raya gitu ya? Oke, siapa ya? Lebih kompak ya? Kecil Nagan Raya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak, Ibu-ibu yang sekali bukan. Saya bukan orang yang paling ahli memimpin kampung karena saya tidak pernah menjabat sebagai kecil, Pak. Tetapi Bapak dan Ibu-ibu lah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, lahir sebagai pemimpin, tokoh dari masyarakat, dan barangkali juga ada beberapa kecil yang sudah menjabat satu periode. Ada yang sudah menjabat satu periode, Pak? Ada ya? Ya, ada berapa orang coba? Banyak, alhamdulillah. Ya, ini kesempatan kedua yang Allah berikan kepada bapak-bapak, Pak, untuk mengemban amanah kembali memimpin kampung. Dan sebagian besar adalah kecil-kecil yang baru menjabat di periode tahun ini sampai dengan 6 tahun mendatang. Baik bapak-bapak yang kami hormati, bapak ibu yang kami hormati, pada materi kali ini kita akan sama-sama saling berdiskusi mengenai pemahaman tentang tugas, wewenang, dan kewajiban kecil. Dari Pak Materi mendukung kami untuk meraih cita-cita yang tinggi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saripudin, saya kecil terpilih dari Kampung Simpang Jaya, Kecamatan Tadoraya. Kenapa alasan saya memilih gambar segi 4? Karena segi 4 mungkin memiliki sudut 90 derajat yang sama. Ya, jadi saya ke depan ingin membangun kampung ini dengan kesetaraan, ya. Seperti itu alasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful dari Kecil Utamakmum, Kecamatan Kuala. Saya memilih bulat mungkin untuk kita fokus satu wilayah harus maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh duduk, Pak. Terima kasih banyak bapak-bapak sekalian. Yang lain alasannya sama nggak, Pak? Beda? Beda. Kalau Bapak apa alasannya? Saya alasan memilih anak panah, kita harus cepat tanggap seperti panah muncul, Pak. Bapak memilih lingkaran. Kenapa, Pak? Untuk bisa merangkul semua, Pak. Bisa merangkum semua, luar biasa. Yang memilih lingkaran masih ada di belakang? Tanda panah. Tanda panah mana? Kita jalan, kita berdua-dua itu tanda panah untuk memandu kita ke arah lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu milih apa, Bu? Ini perwakilan ibu-ibu kan ada satu orang, jadi harus bersuara, jangan sampai nggak bersuara. Ibu milih gambar apa? Tanda panah. Oke. Kenapa milih tanda panah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uti Tekli, Kecamatan Senagan, Gampung Mangkung. Saya memilih tanda panah. Tanda panah berarti sasaran tepat sasaran. Bukan panah asmara, Bu, ya? Tepuk tangan buat ibu kecil kita, Pak. Baik, tidak bisa semena-mena, tidak bisa sewenang-wenang, tidak bisa suka-suka hati, galak-galak draw, anjir. Ada aturan mainnya. Mengangkat perangkat kampung yang jabatannya kosong, Bapak Ibu harus lakukan penjaringan dan penyaringan. Harus ada seleksi, buka pendaftaran seluas-luasnya bagi masyarakat. Kenapa, Pak? Bahkan Pak perlu buka pendaftaran. Tim sukses lo, anjir kamu dalam perangkat kampung. Bukan begitu, Pak. Kenapa? Karena hak masyarakat kampung ini dilindungi, Pak. Masyarakat kampung ini berhak untuk mendapatkan kesempatan menjadi perangkat kampung. Walaupun ada orang-orang yang Bapak percayakan untuk bisa mendaftar sebagai perangkat kampung. Iya, saya rasa Bapak Ibu paham ya. Memberhentikan juga seperti itu, nggak boleh semena-mena. Memberhentikan itu ada syaratnya. Meninggal dunia, nah itu jelas, pasti diberhentikan. Mengundurkan diri, jelas, pasti diberhentikan. Dan diberhentikan kalau seandainya ada perangkat kampung yang melanggar larangan perangkat kampung. Apa contohnya?
nggak pernah masuk kantor 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Anda tak menggantung Pak, 60 huruf tanpa alasan dan keterangan yang pernah kita terima, itu boleh. Atau apalagi kira-kira? Tidak melaksanakan tugas atau terlibat dalam hal-hal yang dilarang. Nah, itu bisa terancam untuk diberhentikan. Dan semuanya itu butuh rekomendasi dari camat, Pak. Jadi menyohana rekom dari camat, maka Bapak Ibu tidak bisa untuk mengeluarkan SK pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung. Dan ini saya yakin sudah pernah dilakukan ya di Kabupaten Nagan Raya. Apalagi contohnya yang kedua. Coba kita lihat yang penting-penting ya. Ah, ini menetapkan APBG. Nah, itu wewenang Pak Kecil menetapkan APBG. APBG itu dokumen anggaran pendapatan dan belanja kampung, itu nggak langsung hadir ketika Bapak Ibu jadi kecil langsung ada gitu, nggak. Ada prosesnya Pak, ada perencanaannya, kemudian ada proses penganggarannya. Yang paling dekat saat ini Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu sudah dilantik sebagai kecil, maka punya kewajiban untuk menyusun dokumen RPJM kampung. Paling lambat 3 bulan setelah Bapak Ibu dilantik. Itu jangan lupa, karena dokumen RPJM kampung inilah yang nanti akan mengawali Bapak Ibu untuk kemudian menyusun APBG di tahun-tahun berikutnya. Mungkin barangkali saat ini di Kabupaten Nagan Raya, di kampung-kampungnya ada yang sudah tersusun APBG. Ada yang sudah tersusun Pak, APBG? Sudah, APBG tahun 2022. Maka nanti ketika Bapak Ibu udah masuk, Bapak Ibu bisa buat APBG perubahan. Kalau ada hal-hal yang belum terakomodir di sana, sesuai visi misi kecil terpilih. Bapak Ibu juga bisa buat APBG tahun berikutnya untuk bisa mencapai visi misi kecil terpilih ini. Begitu kira-kira. Jadi kanun kampung itu, tahu Pak ya, kanun kampung itu peraturan yang ada di kampung yang boleh dibuat oleh kecil, boleh dibuat oleh Tuhapet, tetapi harus dibahas secara bersama-sama antara kecil dengan Tuhapet. Jadi nggak boleh langsung satu pihak mengesahkan kanun itu, nggak boleh. Harus dibahas dulu secara bersama-sama. Bapak Ibu sebagai kecil punya hak untuk mengajukan rancangan kanun kampung. Apa contohnya? Kami Pak mau mengajukan rancangan kanun kampung tentang penyelenggaraan adat perkawinan misalnya. Mau mengajukan kanun kampung tentang penertiban ternak. Mau mengajukan kanun kampung tentang program wajib mengaji selesai maghrib. Silakan. Tetapi nanti Bapak Ibu akan membahas bersama dengan Tuhapet dan masyarakat. Barulah nanti ditetapkan kanun itu, disahkan, diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu tidak boleh. Karena ketika ada perangkat kampung yang nggak becus, maka tugas Bapak kecil adalah memberikan teguran kepada perangkat kampung tersebut. Dibina Pak. Kalau tidak bisa dibina lagi, baru dilakukan pemberhentian. Ya, baru nanti direkrut yang lain, yang lebih mampu. Jadi menyerahkan duduk kat jabatannya, yuk. Bukan artinya Bapak Ibu mengambil tugas tersebut. Tugas Bapak sudah jelas, kecil, bukan sebagai sekdes, bukan sebagai bendahara. Jadi baik sampai nak kecil yang kelakuannya seperti bendahara, jangan sampai Pak. Jangan sampai kecil yang ada tugasnya seperti sekdes, sibuk catat dan lain sebagainya. Padahal sudah ada sekdes di samping Bapak Ibu sekalian. Jadi apa maksud perkataan seperti ini Pak? Apa maksud undang-undang mengatur seperti ini? Agar perangkat kampung kita itu semuanya diberdayakan. Masyarakat-masyarakat yang punya kesempatan membantu anak-anak kita yang sekolah di luar, kuliah, ada yang sarjana, ahli komputer dan lain sebagainya, bisa kita rangkul, bisa kita berdayakan, kita berikan pekerjaan dia sebagai perangkat kampung. Begitu Pak. Tugas tadi sudah, wewenang tadi sudah, hak dan kewajiban sudah, kemudian sekarang larangan. Larangan ini juga penting untuk diperhatikan. Jangan sampai kita sibuk melaksanakan tugas, wewenang, tapi kita justru jatuh ke dalam hal-hal yang dilarang. Jangan sampai ini kejadian Pak. Mudah-mudahan ini bisa kita waspadai. Ini perlu saya baca satu persatu. Yang pertama, merugikan kepentingan umum. Itu sangat luas maknanya Pak. Kalau ada hal-hal yang bisa mengindikasikan tindakan Bapak Ibu itu merugikan kepentingan umum, maka itu sudah jatuh kepada hal-hal yang dilarang. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Itu juga tidak boleh. Kita utamakan golongan tertentu, kita utamakan keluarga kita, tetapi tanpa dasar Pak ya.
Kalau ada misalnya kerabat kita, keluarga kita, atau seandainya misalnya ada pihak lain yang pernah menjadi sahabat kita, kemudian dia kita utamakan, tetapi dia memang mampu dan melalui prosedur yang jelas, melalui peraturan yang jelas, nah itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau memang ada unsur kesengajaan di sana, di mana ada pihak lain yang lebih utama di sana, tapi tidak kita utamakan keluarga kita utamakan pihak kerabat kita dan lain sebagainya, maka itu bisa masuk ke dalam kategori larangan. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan sebagainya, hak dan kewajiban. Itu tadi sudah kita jelaskan ya. Yang keempat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. Kita hidup ini bukan hanya bersama-sama dengan warga kita sendiri, tapi juga ada warga lain yang juga menjadi bagian dari warga kita. Jangan-jangan mereka juga memilih Pak Kecil. Jangan-jangan ada keahlian mereka yang Pak Kecil butuhkan. Kan begitu ya? Kalimat yang sangat bagus yang saya kutip dari sebuah bahan bacaan buku berjudul Bergerak Menuju Mukim dan Gampung yang ditulis oleh Sutoro Eko. Jadi di bagian belakangnya itu bagus sekali Pak kalimatnya. Mereka tulis seperti ini. Aceh akan menjadi lebih baik dan kuat di masa depan bila berbasis pada kampung yang berdaulat secara politik. Ya, secara politik ini artinya kita berwenang Pak untuk menentukan kebutuhan kita sendiri, mengurus kebutuhan kita sendiri. Bertenaga secara sosial, ya, tentunya kekuatan masyarakat itu menjadi kekuatannya Pak Kecil. Berdaya secara ekonomi, jangan sampai dana desa itu melalaikan kita. Kita ambil saja dana desa, tapi nggak pernah kita keluarkan dana dari kampung kita sendiri. Nggak pernah kita dapat PAG. Apalagi sekarang ini sudah musim COVID, kemudian ada ketahanan pangan. Masa ada dana desa, ada warga kita yang masih kelaparan, ada yang masih stunting, ada yang rumah duafanya belum kita rehab, belum kita pelihara. Ada janda, fakir miskin, anak yatim yang tidak kita berikan santunan. Ada anak sekolah yang putus sekolah nggak bisa kita berikan beasiswa. Jangan sampai. Dan bermartabat secara budaya. Kita Aceh sangat kaya dengan kebudayaan dan mudah-mudahan budaya ini tidak lepas dari diri kita. Budaya tapekeng, agama tapekeng, budaya kita jaga. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ada pertanyaan.